Halo, Assalamualaikum, good afternoon everyone. Kak Ita, Kak Diva, Kak Putra. Oh, how are you guys? Everything is okay? Inshallah, everything is okay, ya. So, let's continue our lesson today. Yaitu kita akan membahas tentang reading skill. Nah, bagi teman-teman yang mungkin baru gabung, nah, tidak apa-apa, bagus juga karena kita akan berfokus pada satu skill untuk minggu ini, yaitu reading skill. Apa sih reading skill? Reading skill termasuk kategori input ya, termasuk input skill yang dimana skillnya itu sedikit pasif, tidak seperti writing maupun speaking. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dengan skill di IELTS. Nah, di sini sebentar saya akan coba sebutkan beberapa. Kita lihat semuanya di screen. Selamat datang juga yang baru bergabung. Jadi saya selalu rekam, jadi khusus untuk teman-teman di sini nanti yang belajarnya mungkin agak kebingungan atau ah, mungkin sambil mengerjakan sesuatu atau yang lain masih bisa diulas kembali. Nah, di reading IELTS itu sebenarnya ada 5 jenis kategori, tapi ada beberapa yang bisa diberikan. Contoh yang pertama adalah ya, kemudian mungkin teman-teman nanti jika suara saya melemah, kok merasa suaranya makin kecil atau nggak jelas, silakan instruksi. Oke, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui dalam mempelajari reading, nah, kan banyak tuh teman-teman yang lain itu asal ngerjakan aja, yang penting pengen tahu banyak benernya saja berapa gitu. Nah, itu juga boleh, tapi memang lebih baik itu teman-teman mengetahui di dalam reading IELTS itu apa saja sih skillnya yang dipelajari agar kita itu tahu karakter-karakter setiap soal. Yang pasti, soal dalam reading itu ada 40 pertanyaan. Kita akan mengerjakannya selama 60 menit secara total ya guys ya. Secara total itu 40 soal itu 60 menit. Nah, di sini sedikit berbeda. Mungkin teman-teman yang pernah berpengalaman mengerjakan reading TOEFL atau reading IB, TOEFL IB atau jenis lainnya, karena passage-nya bisa lebih dari 3, tapi di IELTS biasanya maksimal 4. Umumnya ada 3 saja. 3 basis atau 3 bacaan. Tapi bacaannya panjang. Agak lumayan panjang nih. Jadi 40 soal, teksnya cuma 3 sampai 4 passage. Jadi satu teks itu atau satu passage itu biasanya bisa mengcover 10 sampai 15 soal. Biasanya seperti itu. Nah, melalui dari jenis-jenis kisi-kisi dari reading ini sendiri, kita akan membedah lebih dalam lagi yang ada di dalam reading, itu apa saja yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah completion, melengkapi. Model-model isi yang sifatnya melengkapi. Di sini karakternya adalah menulis. Nah, menulis ini permasalahannya biasanya dengan spelling biasanya. Biasanya spelling, kalau nggak gitu kita biasanya keliru biasanya apa ya, kayak bentuk-bentuk plural atau singularnya, kadang kita hilaf atau apa kayak gitu ya. Kalau nggak gitu kehilangan konsentrasi, yang dilihat teks apa akhirnya nulis apa, biasanya seperti itu. Completion ini akan kita bedah dalam pertemuan pertama kali ini ya. Nah, skill yang kedua adalah matching. Matching ini menyesuaikan atau mencocokkan. Matching ini tidak perlu menulis, tapi kita hanya perlu menyesuaikan saja dari apa yang sudah disediakan. Istilahnya jawabannya disediakan apa, ya udah soalnya tinggal cross check. Biasanya berupa garis. Ya, jadi ada garis-garis yang mengarah misalkan ke A, ke B, ke C, atau langsung ditulis abjadnya saja.
A atau B atau C. Soal nomor satu itu cocok sama si A atau si B atau si C. Nah, kayak gitu. Nah, karakter dari completion ini ada dua jenis. Ada yang disediakan jawabannya, jadi kayak soal, terus habis itu tengah-tengah teksnya kosong, setelah itu disediakan di kolom gitu jawabannya. Itu rumit. Karena apa? Sesuatu yang sudah disediakan jawabannya bersifat sinonim. Jadi tidak terang-terangan persis sama yang ada di teks. Jadi sifatnya sinonim. Tapi ada jenis kedua, bentuk completion yang tidak disediakan jawabannya. Jadi ya cuma soal kosong gitu aja. Nah, itu 99% mirip dengan yang ada di teks. Jadi apa yang ketemu di teks, ya udah itu jawabannya. So, matching pun seperti itu juga. Matching itu kebanyakan sudah disediakan jawabannya. Kalau sudah disediakan jawabannya, berarti kita harus cenderung lebih mendalami maknanya. Jadi kayak paraphrase gitu. Nah, ini kalau kurang cepat dalam memahami maknanya atau menyederhanakan maksudnya, teman-teman harus sering-sering latihan paraphrase. Paraphrase dalam bahasa speaking adalah menyederhanakan bahasa yang kita terima dengan bahasa kita sendiri. Tapi kalau dalam reading, apa yang kita baca, kita sederhanakan agar kita lebih mengetahui maknanya apa, maksudnya apa, atau maunya apa. Jadi jangan diterjemah manual asli per kata, nanti kita yang bingung. Completion dan matching ini biasanya jawabannya menggunakan kategori short limited answer. Short limited answer itu batasan kata. Wajib dijawab satu kata saja, atau wajib dijawab dengan dua kata saja, atau maksimal tiga kata saja. Ya gitu. Biasanya ada kaitannya dengan completion sama matching ini. Nah, skill selanjutnya adalah true, false, not given. True, false, not given ini ada dua jenis juga. Kadang tampilannya true, false, not given. Kadang juga yes, no, not given. Nah, ini nih pasti muncul ini completion, matching, true, false, not given. Pasti muncul di reading. Makanya teman-teman soal secara random. Kalau soal secara random, teman-teman nggak tahu lemahnya di mana. Coba aja fokus modal completion dulu. Kalau completion aman ya udah ke matching. Kalau matching aman lanjutkan ke true false not given. Not given susah. Berarti ketika random nanti yang jadi permasalahan di sini. True false not given. Tuh, jadi kita lebih tahu, oh berarti di bagian ini nih saya yang agak lemah. Nah, kalau udah tahu bagian ini agak lemah, teman-teman itu ketika belajar fokusnya lebih banyak ke sini dulu ke true false not given ya. Misal teman-teman merasa true false not given itu sedikit agak lemah. Setelah dipelajari, baru random lagi gitu sambil mengulas completion dan matching. Bukan langsung totalitas ngerjakan 40 soal. Yang penting target skornya berapa, target skor. Wah, kalau kita tidak mengetahui ini, wah sangat-sangat berbahaya. Seperti apa ya istilahnya, pengen ke suatu tujuan, suatu tempat, yang penting jalan dulu lah gitu. Padahal kita nggak tahu ini permasalahannya, kita nggak tahu rute atau kendaraannya yang bermasalah atau memang lokasinya saja yang tidak diketahui, kan nggak tahu sama seperti itu. Jadi pastikan teman-teman dari beberapa skill ini mengetahui dengan baik dari sifat diri sendiri. Saya ini lemahnya di mana. True false not given nanti kita akan bahas di skill ketiga ya. Jadi completion ini day 1, matching ini day 2, true false not given ini day 3. Nah, multiple choice ini kan umum di mana-mana. Kalau reading kan pasti banyak yang multiple choice. Kita tidak akan tekankan ke sini. Saya anggap multiple choice ini sudah mengcover semuanya. Jadi insya Allah nanti hari Senin completion hari ini ya, completion kita akan fokus ke sini. Matching ini hari kedua besok. True false not given ini hari Rabu. Hari Kamisnya sudah mulai latihan seluruhnya. Nah, mulai latihan seluruhnya. Setelah itu nanti hari Jumat baru teman-teman simulasi bagaimana tes prediksi khusus skill reading saja. So, nah, untuk teman-teman ketahui, di sebelah kanan di sini pojok, di sini ada deskripsi band score. Jadi teman-teman mau band score berapa,
Kalau WHV berarti 4,5, benar 13 sampai 14 soal sudah lumayan dari 40 soal sudah masuk. Nah, sudah bisa masuk ke Australia ya. Setidaknya sudah bisa masuk ke Australia atau masuk negara-negara tertentu yang biasanya mensyaratkan 4,5. Kalau teman-teman bersifat akademis atau beasiswa, berarti teman-teman range-nya adalah 29 soal. Nah, kan ada 40 soal nih. Nah, kalau masih salah 10, berarti berapa? Benar 30 ya, udah masuk 7. Kalau 30, istilahnya teman-teman pahami saja. Berarti kalau saya salahnya lebih dari 10, atau salahnya saya lebih dari apa, kan gitu. Ya, targetnya sih salah 10 ya, agar teman-teman ini bisa mendapatkan 6,5. Padahal salah 10 masuk kategori 7. Tapi sederhanakan saja. Soal reading ini, tes prediksi, saya maksimal salah harus 10. Kalau bisa kurang dari 10. Seperti itu saja. Nanti dari beberapa soal, teman-teman kan pasti ada yang dominan. Entah completion-nya yang unggul, entah matching-nya yang unggul, atau true false not given-nya yang unggul, atau multiple choice-nya yang unggul. Ada beberapa yang lemah, entah true false not given atau completion, nggak apa-apa lemah. Yang penting yang lain bisa mendukung. Jadi cari yang mendominasi diri bahwa teman-teman banyak bisanya. Ketika mengerjakan reading, boleh sesuai urutan nomor, tapi saya selalu sarankan baca sekali yang mana yang teman-teman ngerasa itu mudah, jawab dulu. Ya, jadi soalnya langsung urut nanti 1 sampai 40 langsung bisa di scroll. Jadi teman-teman ini nggak usah langsung urut 1, 2, 3, enggak. Cari yang paling mudah untuk dijawab dan teman-teman yakin dulu. Jika soal itu memerlukan waktu 1 sampai 2 menit sampai 3 menit, tinggalkan. Itu dikerjakan paling akhir. So, oke ya, jadi teman-teman sudah tahu ya skill apa saja yang harus dikuasai dalam mengerjakan reading IELTS. Nah, untuk kali ini kita akan fokus ke completion saja. Apa aja sih yang perlu dipelajari dalam completion di sini? Di sini metode yang saya gunakan adalah penjelasan. Pasti agak pasif ya, teman-teman tidak perlu merespon apapun. Saya akan memberikan contoh. Nah, di sini mulai teman-teman bisa memberikan respon karena teman-teman sudah mengerjakan sesuatu. Latihan mengerjakannya bareng-bareng. Saya tidak akan memberikan soal banyak di sini buat dikerjakan karena akan menghabiskan waktu. Yang penting adalah teman-teman di sini mengetahui caranya dulu. Setelah itu nanti saya akan tinggalkan beberapa tugas, teman-teman bisa kerjakan sendiri. Nah, jika ada beberapa teori yang kurang dipahami, bisa dilihat di rekaman kelas ini, karena saya fokusnya per skill. Kalau ngomongin skill completion, ya udah, soalnya jadi tentang completion saja, tidak ada yang lain. Kalau besok misalkan matching, ya udah berarti soal tugasnya ya matching saja. Nanti baru hari Kamisnya random, di mana semua skill dijadikan satu. Apakah teman-teman masih ingat? Kalau teman-teman masih ingat, ya syukur, alhamdulillah. Kalau nggak ingat, berarti harus lebih pelan lagi dan lebih pelan lagi untuk melatih agar sesuai target skor. Hal yang perlu diketahui dalam mempelajari completion, completion itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah summary completion. Summary completion itu seperti sebuah summarize, ya, jadi ada passage gitu ya guys, terus habis itu ada satu paragraf itu disederhanakan. Jadi satu passage itu biasanya beberapa cerita, beberapa ide disederhanakan menjadi satu paragraf. Di dalam satu paragraf itu ada yang kosong di tengah-tengahnya. Nanti saya akan tunjukkan contohnya summary completion. Nah, di tengah-tengah yang kosong itu teman-teman wajib menjawab. Terus gimana dong lihatnya? Dari cerita yang ada di passage. Passage itu seolah-olah cerita utuhnya, aslinya. Summary completion, kita menyimpulkan. Sekali lagi saya tekankan, summary completion ada 2 jenis. Ada yang jawabannya sudah disediakan, teman-teman tinggal pilih. Ada yang belum disediakan. Kalau belum disediakan, teman-teman bebas menjawab menurut keyakinan teman-teman berdasarkan analisa di teks atau passage. Tabel completion. Tabel completion itu seperti tabel. Jadi ada keterangan A, B, C, D kayak gitu. Setelah itu nanti ada beberapa tabel yang kosong. Nah, tabel yang kosong itu teman-teman bakal mengetahui ciri-cirinya. Contoh nih misalkan nanti ada ya
permasalahan tentang tragedi apa ini namanya perahu atau ship lah ya di lautan kayak gitu. Banyak tragedi yang terjadi di ranah lautan seperti itu. Di kolom satu itu nama shipnya atau nama perahunya. Yang kedua adalah tahun kejadiannya. Yang ketiga adalah korbannya. Yang keempat adalah penyebabnya. Nah, misalkan nih nomor satu, shipnya sudah diketahui namanya, tahunnya sudah diketahui, tapi korbannya tidak diketahui di sini, kosong gitu. Nah, penyebabnya sudah diketahui, dituliskan di situ memang disediakan. Nah, berarti teman-teman tinggal PR-nya adalah ini korbannya berapa. Nah, teman-teman masuk ke passage, nanti cari ship yang model ini, yang nomor satu ini, yang terjadinya itu tahun segini, itu korbannya berapa. Seperti itu table completion. Flow atau diagram chart completion. Flow atau diagram chart completion ini seperti sebuah alur. Nah, jadi sama seperti passage atau teks asli, cuman nanti tugasnya adalah berupa soalnya berupa alur, alur cerita, alurnya ya. Anggap aja teman-teman kalau tahu bungkus mie itu mie instan itu kan ada alur-alurnya ya, cuman di situ kan nggak dikasih gambar. Nah, alur-alurnya itu biasanya ada yang kosong salah satu. Setelah ini apa? Setelah ini ngapain? Atau setelah ini kata-kata apa yang diperlukan? Lihatnya adalah di teks lagi atau di passage lagi. Selalu seperti itu. Nah, dari completion saja ada 3 jenis ya. Nah, flow kadang diagram, kadang tabel, kadang summary completion. Nah, setidaknya teman-teman di sini punya gambaran sekarang, oh ternyata saya harus berfokus pada completion dulu nih. Kira-kira ini sederhana nggak bagi saya untuk menggambarkannya. Contoh di sini ada summary completion. Di sini sebenarnya passage-nya lebih panjang. Ya, di sini ada A, ada B, ada C. Ini passage more water for Western Australia ini lebih dari satu ide atau satu topik di sini. Ada A, B, C, D. Cuman saya sudah potong di sini saja karena saya tahu di sini sebenarnya kesimpulannya itu hanya di bagian A saja. Jadi kelihatannya di dalam pages nanti teman-teman, wah pages-nya panjang sekali. Sedangkan ada summary kayak gini. Nah, teman-teman, di sini ada 3 kategori dalam mengerjakan reading. Jadi reading itu terserah sih, teman-teman boleh menggunakan cara pribadi kalau memang dirasa itu lebih cepat dan lebih nyaman. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih kesusahan, caranya adalah menggunakan keyword dulu. Reading itu lihat keywordnya. Wah, mungkin kurang detail ya. Di sini lihat soalnya dulu ya. Lihat soalnya dulu. Lihat soalnya dulu. Setelah lihat soal, tentukan keywordnya. Jadi jangan lihat ke teks. Bolehlah lihat sekilas, boleh. Apalagi cuma lihat judulnya saja boleh. More water for Western Australia. Air lebih atau untuk Australia Barat. Maksudnya butuh pasokan air lebih ya untuk Australia Barat. Ini nanti yang nggak akan pernah bisa jadi keyword ya guys. Kalau kalian memasukkan keywordnya, oh Western Australia, ya semua passage-nya membahas Western Australia. Jadi jangan ambil keyword yang ada di judul. Keywordnya bisa diambil dari pertanyaan. Contoh nih, nomor 1. Di sini ada water supplies in Western Australia are under bla bla bla. Kita bisa melihat keywordnya itu dari inti dari pertanyaan ini. Di sini kalau diterjemah adalah pasokan air di Australia Barat, titik-titik, under titik-titik. Berarti ini kan membicarakan tentang apa? Water supplies. Pasokan air. Nggak ada kan di sini pembahasan di judulnya. Di sini hanya keterangannya more water. Tidak masuk kategori. Kalau pasokan air, setiap paragraf ada yang bahas pasokan air, ada yang tidak. Jadi teman-teman cari paragraf yang membahas pasokan air. Nah, di sini sudah saya sederhanakan, sudah saya bantu. Jadi pasokan air dibahas di paragraf yang A di sini. Jadi sudah aman. Western Australia tidak bisa dikategorikan sebagai kata kunci. Ya, khusus water supply saja. Jadi pasokan air saja. Di sini kondisinya bagaimana? Kan seperti itu. Nah, berarti secara sederhana, kalau kita menyederhanakan atau paraphrase maksud dari nomor 1 adalah bagaimana kondisi pasokan air di Australia. Kan gitu.
Nah, kalau kita nyari tanda tanyanya seperti terjemahan Eva tadi, nggak akan ketemu. Kita sendiri yang menyederhanakan. Baru nanti kita baca di sini. Bagi yang keterbatasan vocab, pasti sangat berat sekali. Tapi tetap bisa di apa ya, bisa ditangani atau bisa dipecahkan dengan cara memprediksi maknanya. Kira-kira apa. Tapi kalau tetap tidak bisa memprediksi, mau tidak mau, teman-teman harus pelan-pelan belajar mencari kata-kata yang susah. Setelah itu diterjemah, setelah itu diambil kira-kira artinya apa. Gitu. Karena berarti itu levelnya lebih ke dasar lagi. Kalau lebih dasar lagi, teman-teman memang nanti caranya adalah sederhananya gini. Satu paragraf ini ngomongin apa gitu aja. Ngomongin apa, buktinya apa, tanda-tandanya apa gitu. Tapi kalau sudah masuk intermediate to advanced, yaitu cuma ingin dalam caranya, mengetahui teorinya, setelah itu meningkatkan skornya, teman-teman sudah bisa memprediksi. Jadi di level manakah teman-teman? Silakan diukur sendiri. Nanti jika tetap terkendala, silakan konsultasi ya sama adminnya boleh. Nah, ini khusus untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 pasti tentang cerita lanjutannya. As a result of climate condition. Jadi di sini sebagai hasil dari climate condition. Ya, maksudnya adalah ini pasokan air yang ada di Australia Barat itu titik-titik karena disebabkan oleh climate condition ya, kondisi cuaca dan titik-titik. Human apa nih? Karena di sini sudah disediakan jawabannya. Selagi teman-teman sudah bisa menemukan di sini sebab permasalahan water supply-nya kenapa, nanti teman-teman bisa memprediksi. Oh, ini nih yang lebih mewakili ya kayak gitu. Kembali ke caranya. Setelah melihat soalnya, teman-teman melihat keyword. Keyword ini sebenarnya membantu teman-teman menemukan lokasinya lebih cepat. Jadi yang tidak membahas tentang water supply, skip. Jangan dibaca terus. Nanti ngabisin waktu. Jadi pembahasannya adalah water supply. Cari yang pembahasannya pasokan air. Kalau sudah menggunakan keyword, ada skill yang kedua, yaitu scanning atau skimming. Sebenarnya ini dua hal yang berbeda, tapi selalu digunakan kadang bersamaan. Scanning adalah mencari sebuah kata yang dimaksud. Contohnya di sini pasokan air. Kalau teman-teman nggak nemukan pasokan air, skip. Tapi kalau langsung ketemu supplying quality water, pasokan air berarti kan. Oke, tandai. Fortunately, innovative Western Australia manage this global water challenge. Ini inovatif Western Australians ya. Jadi orang-orangnya yang bisa mengeluarkan ide-idenya itu berarti ini ngomongin orangnya. Enggak. Distillation is just one of the solution. Nah, ini solusinya. Jadi nggak ngomongin water supply. Skip kayak gitu. Itu namanya scanning. Jadi mencari kata yang dimaksud. Gunanya apa? Agar teman-teman mengetahui titik lokasi paragraf yang perlu dikonsentrasikan. Bukan langsung konsentrasi dari awal sampai akhir. Wah, itu mumet sekali ya, guys. Misalkan nih, sudah ketemu pasokan air itu ngomongnya di paragraf pertama, baru gunakan teknik skimming. Skimming adalah membaca keseluruhan, setelah itu menyederhanakan maknanya. Kalau sudah tahu semua artinya dan bisa menyederhanakan, silahkan pasang beberapa kata yang biasanya cukup mewakili maknanya, sehingga informasinya nanti sama, walaupun teksnya nggak sama. Itu yang disebut skimming. Oke, sekilas saya review kembali. Cara mengerjakan, lihat soal, pasang keywordnya atau garis bawahi saja keywordnya apa. Setelah itu ini untuk menentukan lokasi paragraf. Setelah teman-teman tahu paragrafnya, nanti gunakan teknik skimming. Ketika teman-teman menemukan keyword, setelah itu mencari paragrafnya di mana, itu disebut scanning ya. Setelah itu kalau sudah ketemu misalkan di paragraf 1, teman-teman fokus di sini, itu namanya skimming. Ini hanya sekedar istilah saja ya, tapi ini kunci dasar mengerjakan semua skill di reading. Oke, seperti itu. Ini kebetulan ada soal yang sudah disediakan jawabannya. Mungkin agak sedikit terbebani ya, tapi terbebani bagi teman-teman yang masih bingung. Kalau nanti bisa mengerjakan atau menebak, coba saja dulu, nggak apa-apa. Nanti kita lihat bareng-bareng jawabannya kira-kira apa.
Saya akan berikan waktu sekitar 1 sampai 2 menit. Silahkan ditulis jawabannya. Khusus teksnya ada di sini nih. Saya pengen teman-teman coba dulu saja. Tidak perlu benar 100%. Yang penting adalah coba sesuai aturan tadi. Kalau sudah nanti, saya akan coba tanya salah satu. Dan yang berani menjawab, boleh nanti memberikan alasan gara-gara apa memilih jawaban yang sudah dipilih. Silakan kerjakan dulu. Kalau mau tanya juga boleh, silakan. Jika tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan. 2 menit untuk ketemu soal. Oke, sudah selesai. Waktunya 2 menit untuk mengerjakan. Sekarang waktunya untuk cross check. Nah, yuk, bagi teman-teman yang bisa menjawab, silakan. Saya akan coba buka kesempatan untuk menjawab soal nomor 1. Nah, di sini buat latihan bareng-bareng ya, bukan buat siapa yang bisa siapa tidak, enggak. Tapi kita berbagi cara dan mungkin salah satu yang cukup percaya diri untuk memberikan penjelasannya karena apa tuh jawaban satu kok bisa seperti itu. Nah, kayak gitu. Silakan, ada yang berani mewakili nomor 1 jawabannya apa? Iya, Kak nomor Fahri, satu. silakan. Mohon izin Pak, nomor satu jawabannya a lack of rain. A lack of rain. Oke. Ah, pertanyaannya adalah water supplies in Western Australia are under, jadi lack of rain gitu ya Kak Faris ya. Ini. Iya, Ah, sayang sekali lack of rain tidak disebutkan di dalam jawaban yang sudah disediakan. Ini sesuatu yang itu mungkin. Atau Kak Putra mau coba jawab, silakan. Boleh Pak, nama satu problems mungkin. Problem. Oke, under problem. Sebenarnya dalam kata-kata ini under problem itu belum ditemukan maknanya. Bisa jadi under problem itu tidak bermasalah. Apakah benar di dalam teks itu pasokan airnya tidak bermasalah?
Kan di sini ada kata-kata a major concern, sesuatu yang sangat jadi topik inti atau pusat perhatian. Berarti ada masalah dong harusnya. Nah, kalau under problem berarti tidak ada masalah kesannya atau maknanya. Jadi mungkin bukan itu jawabannya. Under pressure. Nomor 1 under pressure. Nah, ini yang lebih tepat. Under pressure. Kenapa kok bisa menjawab under pressure? Tadi Kak, siapa ini? Iya, Kenapa? itu tadi sih keywordnya major concerns. Berarti kan jadi pusat perhatian yang penuh karena ada problem gitu kan. Jadi diharapkan segera selesai masalahnya gitu. Jadi seperti itu, penjelasannya seperti Kak Deva. Nah, karena ada kata-kata major concern berarti sesuatu yang memang menjadi satu pusat perhatian. Di sini keterangannya adalah pasokan air, keadaan pasokan air ini. Under ini di sini kan maksudnya. Jadi pasokan air di Australia Barat itu kondisinya gimana? Nah, kondisinya sangat bermasalah, makanya ini jadi pusat perhatian. Sangat bermasalah maksudnya adalah pressure. Kok bisa ya bermasalah kok jadi under pressure? Itu maksudnya dalam tekanan atau dalam ancaman. Sama seperti kalau kerja, ya, siap under pressure itu maksudnya siap ditekan, siap diancam, ya, kayak gitu ya. Nah, sesuatu yang sifatnya mengancam itu menjadi pusat perhatian karena apa? Kalau sampai itu nggak dinotis ya, wah fatal sekali. Nah, kalau kita mencari kata-kata yang lebih mewakili, sebenarnya di sini ada kata-kata put strain. Di sini kan ada permasalahannya, guys ya. Ini permasalahannya. Ini masalah. Setelah itu di sini put strain. Nah, put strain itu kan permainannya dengan vocabulary nih. Kalau teman-teman tidak bisa selalu menguasai tentang vocabulary yang disediakan, berarti kita harus memprediksi maknanya. Maksudnya apa nih, kayak gitu dengan pola-pola. Jadi benar sekali. Jawaban untuk nomor 1 tadi adalah pressure. Alasannya ada di sini. Ini lebih tepatnya. Jawaban pertama adalah pressure. Oke, clear ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan alur ceritanya, disebabkan oleh apa, nanti teman-teman bakal ketahuan sendiri. Silakan, jawaban itu nomor 2. Activities. Activities. Taunya dari mana ini Kak Putra kok bisa menjawab activities? Human activities. Ini Pak aja sih Pak. Oke, ini hampir benar ya. Nah, tapi penjelasannya belum bisa dipahami oleh teman-teman yang lain. Mungkin ada yang jawabannya sama atau beda dengan Population. Oke, Kak Faris, Kak Deva, population. Ini yang sering menjadi jebakan di sini ya. Saya pasti yakin teman-teman banyak menjawab population karena apa? Pasti bisa menyimpulkan. Di sini itu climate condition itu pasti ini. Ya kan? Nah, di sini ada human ya pasti hubungannya sama population. Tapi sayang sekali, permasalahan pasokan air ini, climate condition itu mencakup lack of rain sama kondisi yang makin menghangat. Tapi kalau human-nya cuma population, agriculture sama industri ini milik siapa? Permasalahan pertanian, permasalahan industri atau pabrik-pabrik itu permasalahan oleh siapa kalau gitu? Kok di sini cuma 2? Climate condition and human kan gitu. Kalau di sini climate condition-nya saja udah lack of rain sama condition, sedangkan population ini manusia, 2 ini ikut siapa? Kan kurang tuh. Ada alasan yang lain? Nah, disinilah jawaban Kak Putra tadi sudah terjawab. A lack of rain dan warmer condition masuk satu paket climate condition. Human di sini masuk activities karena apa? Karena dia termasuk yang kebanyakan populasi, terlalu populasinya berlebih. Agriculture ini, pertanian yang sangat melebar dan meluas ini kan juga tingkah laku atau tindakan manusianya. Makin kebutuhan pangannya makin tinggi karena populasi makin tinggi. Industrinya makin tinggi juga karena lapangan pekerjaan juga harus dibuka. Jadi ini 3 poin ini semua adalah tingkah laku manusia atau akibat dari aktivitas manusia. Jadi jawabannya lebih cenderung ke
human activities karena lebih mewakili tiga-tiganya. Kalau human population hanya satu saja yang mewakili, terlalu spesifik. Jadi yang mengcover tiga-tiga. So, jadi Kak Putra tadi udah bener nih jawabannya. Sayang sekali kok alasannya mungkin harus lebih mantap lagi. Kalau alasannya teman-teman tahu, teman-teman bisa memprediksi skor nanti. Oh, saya yang serius 30 nih, yang agak feeling atau nggak yakin cuma 5, sisanya ngawur, misalkan seperti itu. Berarti teman-teman sudah yakin skornya ada di band 7 nanti gitu. Tapi kalau teman-teman semuanya pada basicnya nanti kembali ke feeling, nah berarti prediksi skornya itu bikin deg-degan. Berapa ya, nah gitu. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi memang untuk mengetahui jawaban ini perlu waktu yang lama karena teman-teman juga harus sering-sering mengerjakan dengan beda soal. Dari situ nanti keakuratan jawaban teman-teman atau kuasai. Kalau cuma latihan, yang penting tebak-tebak aja dulu. Berarti kita bisa lanjutkan nih, pasokan air di Australia Barat itu sedang terancam karena akibat dari permasalahan cuaca dan juga aktivitas manusia. Titik. Salah satu cara untuk bla 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 masalah ini adalah bla 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 bla. Desalination. Oke, siapa ini barusan? Kak Putra. Desalination. Combat. Oh beda, barusan beda ya berarti. Combat. Kak Putra, combat. Kalau yang lain tadi desalination. Oke. Ada yang lain lagi mungkin? Cukup? Combat juga. Oke, combat. Kenapa kok jawabannya combat? Kenapa nggak desalination? Di sini juga sedikit tricky juga ya. Di sini tuh pembahasannya adalah salah satu solusi. Pasti terjebak di sini. Salah satu solusi. Desalinasi adalah salah satu solusi. Iya, tapi teman-teman harus lebih hati-hati dengan jebakan pertanyaan. Salah satu cara. Titik-titik masalah ini adalah kan gitu. Nah, kalau desalinasi ini kan sifat penyulingan air. Salah satu cara penyulingan air masalah ini kan nggak mungkin. Dia adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Pasti jawabannya harus itu. Mengatasi kok bisa combat ya? Karena combat itu sifatnya melawan. Combat itu adalah satu kata yang bersifat multiple meaning. Kalau ketemu musuh artinya menyerang atau melawan, tapi kalau ketemunya problem berarti sifatnya seperti solving, sebuah solusi atau memecahkan. Gitu. Jadi di sini adalah salah satu cara untuk memecahkan masalah ini atau menyelesaikan masalah ini atau menangani masalah ini. Tuh baru jawabannya adalah combat. Nah ini jadikan perpaduan antara makna atau logika sehingga informasinya sama. Oke, jadi clear ya. Jadi jawabannya nomor 3 berdasarkan dari alasan di sini. Ada kan solusinya? Ada, berarti ada cara untuk memecahkan masalah ini. Yaitu disebut combat. Oke. Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah melalui proses dari bla 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 to make it less salty. Yang tahu jawabannya? Seawater. Desalination. Desalination. Ada desalination, ada seawater. Lihat, kalau teman-teman agak terlalu cepat, disitulah di teknik IELTS dimanfaatkan. Teman-teman harus benar-benar memahami dan mengenal jebakan-jebakan air. Nah, di sini pasti kebanyakan jawabannya juga desalination karena salah satu solusinya. Padahal pertanyaannya adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah melalui proses dari titik-titik to make it less salty. Desalination itu adalah filter atau penyulingan air yang menghilangkan kadar garamnya. Kalau nanti dijawab desalination di sini, ini namanya double makna. Desalination yaitu to make it water less salty kan gitu. Tapi yang di sini adalah apa yang diproses? Kan gitu. Apa yang diproses di sini?
Sea water. Seawater. Itulah jebakan teman-teman. Kalau terlalu cepat memang ada, tapi kalau kita pahami sedikit lebih detail lagi, disitulah letak jebakannya. Nah, di sini nih teman-teman buat kenalan aja ya. Berarti hati-hati sering latihan-latihan. Nanti kalau sudah tahu caranya, teman-teman kan bisa belajar sendiri tuh. Kalau sudah belajar sendiri kok nggak sesuai dengan kunci jawaban, teman-teman agak pelan lagi baca soal. Ini yang sebenarnya yang terlalu cepat teman-teman ambil keputusan atau memang ada beberapa kata yang memang disediakan untuk menjebak. So, sampai sini clear ya guys ya. Nah, ini adalah completion yang jawabannya sudah disediakan. Oke, kita masuk soal yang lain. Jadi jawabannya betul ya, seawater. Sekarang kita masuk ke tabel completion. Tabel completion di sini sudah ada beberapa indikasi pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya adalah short answer question. Seperti yang saya bilang tadi, short answer question ini gampang muncul di dalam completion maupun matching ya. Short answer questions di sini sifatnya latihan ya guys. Jadi teman-teman itu latihan menulis. Tapi nanti ketika official nggak ada yang melengkapi model kayak gini, nggak ada. Jadi teman-teman biasanya ada pilihannya di sini A, B, C, D, A, B, C, D. Atau ada beberapa titik nomor 1 apa, 2 apa. Itu tinggal klik, klik, klik. Itu yang computer based. Nah, kan sekarang memang lebih banyak computer based daripada paper based. Jadi teman-teman ini hanya sekedar latihan untuk memahami tabel completion. Contoh adalah nomor 1. Di sini sudah ada soalnya. What is incorrectly believed about the sleeping needs of an elderly person? Kita harus menyederhanakan pertanyaan ini sesederhana mungkin sehingga kita paham apa yang salah dipercayai, apa yang biasanya salah dipercayai tentang sleeping needs, kebutuhan tidur dari orang-orang tua. Ketemunya ada di paragraf nomor 1. Ini sudah dijawab di sini, paragraf nomor 1. Relevant teksnya yang berhubungan di paragraf apa? Ini adalah satu kalimat yang sebenarnya cukup menjawab nomor 1, pertanyaan 1. Apa yang sering salah dipercayai atau diyakini tentang pola tidur dari orang-orang tua? Sini sudah ketahuan. Nah, ini. Nah, kita fokus ke paragraf 1 saja. Di sini adalah it is common misconception. Nah, di sini it is common misconception that sleep needs decline with age. Nah, jadi sebuah permasalahan tidur itu biasanya berhubungan dengan penurunannya umur, makin tua maksudnya di sini ya. Jika dari satu kalimat ini harus teman-teman tuliskan 2 atau 3 kata saja, apa yang teman-teman nanti? Nanti juga permasalahan di sini lagi, berarti satu kalimat ini yang inti di mana kan gitu. Kita nggak bisa menyebutin semuanya atau beberapa kata yang tidak disarankan. Contohnya lebih dari 3 kata, oh, nggak bisa. Jadi khusus 1 boleh, 2 boleh, 3 maksimal. Jadi jawabannya lebih tepat adalah decline with age. Jadi apa yang sering disalah percaya atau disalah pahami tentang permasalahan tidur sama orang-orang tua, katanya permasalahan sama umur. Tuh, sekarang teman-teman coba lengkapi semuanya ini dengan beberapa kondisi teks yang nanti utuh. Teman-teman coba pahami soalnya. What happens to total sleep time when sleep pattern changes? Apa yang terjadi tentang kualitas tidur ketika pola tidur berubah? Coba silakan teman-teman kerjakan. Di sini ada 2, 3, 4, 5, berarti sekitar 4 menit. Mungkin silakan dikerjakan dan jawabannya bisa di-save dulu. Nanti kita akan coba cross-check bareng-bareng lagi. Silakan.
Oke, sudah cukup. Coba kita bahas bareng-bareng. Kita coba bahas satu persatu dari usulan teman-teman juga ide dari penjelasan teman-teman. Nih, nomor 2. What happens to total sleep when sleep pattern changes? Apa yang terjadi terhadap kualitas tidur atau keseluruhan waktu tidur ketika pola tidur berubah? Yuk, silakan dijawab. Apa jawabannya? Kira-kira ada yang tahu? The sleep cycle. Oke, mungkin Kak Faris bisa menjawab paragrafnya dulu. Di mana nih paragrafnya? Paragraf 2. Paragraf 2. Kalau Kak Putra? Paragraf kedua. Oh, sama ya, paragraf kedua. Dari kata-kata apa, Kak? Paragraf kedua? The sleep cycle. Oh, sleep cycle. Oke, apakah benar seperti itu? Kita cek. Tepat sekali, jawabannya ada di paragraf kedua. Lebih tepatnya, Kak Faris mungkin bisa jelaskan di bagian mana kalimatnya, mulai dari apa sampai apa. The sleep cycle is repeat several times during the night, and although total sleeping time tends to remain constant, older people spend more time in the later stage of sleep than in deep sleep. Oke, kalau diambil 2 atau 3 kata, jadi jawabannya adalah The sleep cycle. sleep cycle. Sebenarnya kalau sleep cycle kurang lebih tepat, tapi kalimatnya sudah benar. Kalimatnya ada di sini. Kan pertanyaannya kan gini, apa yang terjadi terhadap kualitas tidur ketika pola tidur berubah? Kalau dijawab sleep cycle, apa ini maksudnya? Sleep cycle itu berarti kan perputaran tidur ya. Maksudnya apa perputaran tidur? Kebiasaan tidur. Nah, ada yang mungkin bisa bantu jawab? Seperti jawab Kak Faris. Ini sudah benar nih kalimatnya di sini. Cuma inti dari 2 atau 3 katanya apa? Ada yang bisa bantu? Remain constant. Tepat sekali. Kenapa Kak Deva bisa menjawab lebih tepat? Intinya nyari kira-kira kata sifat aja sih. Oke. Apa yang terjadi. Jadi dari kalimat ini kayaknya yang sangat mendekati total sleep time itu ya remain constant. Apa? Remain constant itu apa Kak? Apa ya bahasa Indonesianya? Remain constant itu Remain constant itu stabil ya. stabil, ya sama Stabil. aja. Nah, jadi pertanyaannya adalah apa yang terjadi tentang terhadap kualitas tidur ketika pola tidur berubah? Jawabannya adalah sama aja, tetap aja, nggak ada perubahan atau tetap stabil. Nah, kayak gitu. Bukan sleep cycle. Nah, ini lebih tepatnya. Jadi Kak Faris tadi udah lebih tepat di sini, tapi harus lebih menganalisa lagi yang sifatnya menjawab. Ya, Kak Faris ya, tapi udah bagus nih, udah ketemu di sini nih. Nah, Kak, sama ini Kak Deva melengkapi. Jadi jawabannya adalah tadi apa namanya remain constant. Nice one. Number 3. What condition increase sleep disorder among the elderly? Kondisi apa yang meningkatkan permasalahan tidur pada umumnya orang tua? Kondisi apa nih yang meningkatkan permasalahan tidur orang tua? Biasanya apa? Ada yang bisa menjawab? Soal nomor 3. Jawabannya berada di paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paragraf 4. Kak Faris menjawab paragraf keempat. Jadi kata-kata apa? Kata-kata can be attributed to physical and psychiatric illness and the meditation used to treat them. Oke, kita simpan dulu jawaban Kak Faris. Ada yang lain yang memberi usulan selain nomor 4 atau jawabannya selain paragraf keempat? No? Jawabannya memang berada di paragraf keempat dan lebih tepatnya kalimat yang barusan Kak Faris jelaskan.
Research suggests that much of the sleep disturbance among the elderly can be attributed to physical and psychiatric illnesses and the medications used to treat them. Tapi permasalahannya adalah kita masih satu PR lagi nih. 2 or 3 words. Kalau dipilih 2 atau 3 kata aja, kondisi apa nih yang meningkatkan? Physical and psychiatric illnesses. Itu 4 kata. Di sini cukup 3 saja. Physical and psychiatric. Yes, physical and psychiatric. Psikiatrik itu pasti penyakit, jadi tidak perlu dijelaskan lagi illness-nya. Nah, jadi cukup menjawabnya 2 saja ya. Ini jawabannya lebih tepat. Nah, semoga ini cukup membantu buat teman-teman menganalisa permasalahan di sini. Next, kita kembali ke nomor 4. People may suffer with one of the 2 types of condition of sleeplessness. What are they? Orang-orang itu mungkin menderita dari 2 penyakit atau 2 kondisi itu. Permasalahan tidur ya. 1 dari 2 kondisi permasalahan tidur. Apa? Ada yang tahu jawabannya di paragraf berapakah? Come on, show yourself. Kondisi yang membuat orang-orang sering menderita dari permasalahan tidur. Apakah dia? Paragraf 5. Kak Faris lagi, paragraf ke-5. Ada yang lain? Misalnya Kak Putra atau yang lain? Kak Yoni? Boleh, Kak Krista? No? Oke, jawabannya ada di paragraf ke-5. Kalimat yang bagian mana, Kak Faris? One of more of the nighttime symptom of insomnia, at least a few nights per week or more. Oke, boleh. Jadi, jawabannya kalau 2 or 3 words, apa? 2 atau 3 kata saja? Symptoms of insomnia. Symptoms of insomnia. Hampir menjawab, tapi kurang detail. Itu seperti masih general, gejala-gejala aja ya kan? Ada yang bisa menjawab? Yang lain mungkin membantu? Sudah ketemu paragrafnya di paragraf ke-5. Di paragraf ke-5 dari kalimat insomnia may be chronic or acute and is oftentimes related to an underlying cause such as a medical or psychiatric condition. Oke, betul sekali. Itu jawabannya. Insomnia may be chronic, lasting over 1 month, or acute, lasting a few days or weeks, and is oftentimes related to underlying cause such as medical or psychiatric condition. Itu relevant text in the paragraph ya. Oke, kalau 2 or 3 words. Medical or psychiatric. Medical or psychiatric. Medical or psychiatric condition. No. Oh. Di sini pertanyaannya adalah orang-orang itu mungkin sangat menderita dari salah satu penyakit dari 2 kondisi. What are they? Apa kondisi itu? Kan gitu. Kondisinya apa? Chronic or acute. Chronic or acute. Yes, chronic or acute. Tepat sekali. Chronic or acute. Nice one. Aman ya, sampai sini clear ya? Oke, terakhir. In general, what condition cause people to suffer with more sleep problems? Pada umumnya, kondisi apa yang menyebabkan orang-orang itu menderita dengan permasalahan tidur? Apakah di gambar di sana sudah berganti? Sudah ya? Ya, kembali ke semula ya. Silahkan dipilih paragraf. Sudah. 6. Oke, memang sisa 1 ya. Sisa 1 paragrafnya. Jadi pasti jawabannya adalah paragraf ke-6. Yuk, silakan. Kalimat yang lebih mewakili. In general, people with poor health or chronic medical condition have more sleep problems. Oke,
Betul sekali. Jawabannya adalah in general, people with poor health or chronic medical condition have more sleep problems. Ini kalau dijawab berupa teks. Tapi kalau dijawab untuk pembatasan atau limited answer 2 or 3 words, jawabannya apa? Poor health. Poor health. Iya, poor health. Betul sekali. Permasalahan kesehatan ya di sini. Jawabannya adalah poor health. Secara umum, kondisi apa yang menyebabkan orang-orang menderita permasalahan tidur adalah poor health. Tepat sekali. Di sini saya sediakan soal-soal buat teman-teman latihan. Ini namanya flow completion tadi, kayak flow chart condition atau apa tadi itu diagram completion atau flow completion, flow diagram completion. Di sini juga saya sediakan lagi beberapa tabel lagi untuk latihan. Nah, di sini juga ada beberapa contoh pengerjaan yang dijawab dengan satu kata saja. Satu kata saja, dan mungkin relevant teksnya atau paragrafnya apa. Nggak ada nanti dalam official test, teman-teman harus menjawab paragrafnya apa. Nggak ada ya, cuman di sini hanya untuk pelatihan saja, agar teman-teman lebih make sense saja alasannya di mana, sehingga jawabannya lebih tepat. Tadi berkesan bahwa beberapa teman-teman sudah membantu menjawab beberapa soal, jadi setidaknya itulah gambaran-gambaran dari completion di reading. Nah, tinggal bentuk passage yang berbeda atau topik yang berbeda saja nih yang disediakan dalam soal-soal yang lain. Sama seperti ini. Ini sebenarnya sama aja seperti diagram completion. Ini kan berawal dari 3 inti dasar, setelah itu masuk ke material assembled. Nah, itu maksudnya di sini 3 material ini apa sebelum di assembled. Nah, teman-teman tinggal baca instruksinya. Kalau di sini berupa deskripsi, kalau di sini disederhanakan berupa poin-poin. Nah, kan menguji kepemahaman kita tentang teks. Jadi vocab itu selalu bermasalah. Tapi cara bermain dengan vocab boleh dengan memahami ketika belajar di sini, langsung diterjemah, langsung diprediksi. Itu lebih baik daripada teman-teman hafalan vocab yang aneh-aneh tapi tidak dipraktekkan atau tidak sesuai. Karena karakter soal yang kita sediakan di sini adalah bagaimana beradaptasi dengan segala teks. Bukan satu teks saja. Makanya penguasaan vocab itu harus mengalir. Tidak bisa, hafalan dulu untuk menguasai reading. Nggak akan pernah bisa. You hafalan tentang hukum, tentang politik yang keluar medical. Nah, susah kan? Jadi sesering apapun kita belajar, disitulah kita sambil belajar tentang vocabulary. Sehingga makna yang disediakan di teks, kita bisa cerna, kita bisa sederhanakan sehingga sesuai dengan kebutuhan yang ada di soal. Seperti itu. Nah, ini untuk pembahasannya. So, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang reading? Cukup? Cukup ya? Jadi tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjut besok lagi. Silahkan dikerjakan. Nanti yang sudah mengerjakan merasa ingin tahu kata kuncinya atau jawabannya apa, nanti saya akan share juga jawabannya apa. Jadi teman-teman bisa tahu, setidaknya teman-teman sudah menyelesaikan satu skill terkait reading. Jadi besok kita lanjutkan skill selanjutnya. Semoga bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadi masukan buat teman-teman semakin semangat belajar lagi. So thank you guys for joining this afternoon. Have a great day and see you again for tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam. Okay.